Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rizwan Nata dengan NIM 04512463 jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 jaringan komputer. Nah, di tugas 2 ini saya mendapat tugas di mana Pak dosen atau Bu dosen meminta kami sebagai mahasiswanya untuk menjelaskan sekitar 20 perintah atau command yang ada di CMD atau terminal. Nah, CMD sendiri adalah gampangannya sebuah terminal untuk program di komputer kita ya. Mungkin kalian yang sudah mengerti ya, sudah sering bermain dengan CMD ya, mungkin sudah selesai. Nah, di sini saya sudah membuka apa itu CMD di sini atau command prompt. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja tugasnya. Yang pertama, di sini ada menu CD. CD ini itu bisa dikatakan bisa dikatakan perintah untuk berpindah folder. Ketika kita ingin membuat project kan, kita pasti akan menyimpan di folder direktori yang ada di komputer kita. Nah, di situ. Nah, pastinya di dalam folder tersebut pasti ada folder lain untuk menempatkan aset atau codingan kita atau apapun itulah. Maka dari itu, di sini kegunaan CD bisa dilihat sekarang. Saya ada di folder direktori C, folder user, garis miring user lagi. Nah, di sini saya misal ingin keluar dari folder user yang punya kecil. Nah, saya tinggal ketik CD titik. Nah, sudah berpindah. Oke, saya harap yang pertama ini jelas. Dan yang kedua ada CLS. CLS ini sebenarnya adalah singkatan dari clear screen. Nah,
sudah kelihatan kan singkatannya clear screen, membersihkan screen. Biasanya kalau kita sudah berada banyak ngoding di command prompt gini kan suka banyak di sini di bawah-bawah ini banyak kode atau tulisan angka atau apalah banyak. Nah, untuk membersihkannya kita cukup ketik CLS. Sorry, L-nya ke double S. Nah, itu udah semudah itu. Yang kedua ada CLS tapi punya dua tanda tanya, yaitu apa bedanya? Bedanya yaitu untuk menampilkan bantuan dari perintah CLS yang tadi. Gimana mudahnya kita praktekkan saja. Di sini saya akan ketik CLS dengan koma dengan tanda tanya 2 ya tentunya. Oh sorry, tanda garis miring 1 dan tanda tanya. Nah, kita enter CLS clear screen. Nah, itu kegunaannya tadi menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Contoh pengguna. Oke. Sekarang yang keempat, ada yang namanya DIL, DIL. Di sini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan bantuan perintah DIL. Saya akan langsung praktekkan saja DIL. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat DIL ini sebenarnya berfungsi untuk display directory. Nah, di sini kita dapat lihat setelah saya mengetikkan DIL garis miring tanda tanya, di sini data yang ada di directory saya akan terlihat semua. Nah, contohnya seperti ini. Kita bersihkan dulu menggunakan CLS agar tidak ruwet kalau bahasa Jawa, agar tidak kebanyakan tulisan. Nah, yang ke 5 ya,
Yang kelima itu ada IP konflik. IP konflik itu berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP. Nah, BTW ditugaskan saja membahas tentang IP ya, teman-teman. Nah, saya akan langsung ketikkan saja IP konflik. IP konflik. Nah, enter. Nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan sesuai pertanyaan IP konflik, menampilkan IP atau internet protokol. Dan di sini saya menggunakan sumber internet saya itu yang utama adalah menggunakan kabel Ethernet dengan koneksi ini, dan saya juga menggunakan LAN wireless LAN. Nah, bisa dilihat ini media disconnect semua ya. Di sini yang wireless LAN ini adapter dulu. Oke, baiklah. IP untuk menampilkan internet protokol kita ya, teman-teman. Yang keempat, IP konflik AL. IP konflik garis miring AL. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengecek siapa saja yang ada pada internet protokol yang tersambung di koneksi kita. Yang terhubung biasanya digunakan untuk wifi ya, kalau nggak salah. Saya kurang tahu juga. Mungkin teman-teman yang di jaringan komputer jurusan khusus jaringan komputer paling lebih paham. Nah, garing AL. Oke. Nah, keluar semua ya. Ini semuanya keluar. Kok di sini bisa dilihat ada 10 perangkat yang terhubung di wifi saya, yang terhubung di wifi rumah saya. Bisa dilihat. Sorry, maaf. Dan error. Astaga. Ya Allah.
anak kelas ay malat kalau ke kelas begini tinggal pendaftar aja langsung enter. Nah, apa tadi IP config garis miring al. Nah, saya akan berpesan. Maaf tadi saya mau koreksi sedikit. Itu tidak semua perangkat yang terhubung di saya ya. Tapi semua jaringan yang tersedia di komputer saya, semua sambungan yang tersedia di komputer saya kurang lebih seperti itu. Di sini ada kabel LAN atau kita disebut Ethernet adapter. Dengan nomor-nomor sekian saya tidak akan bacakan. Terus ada wireless adapter. Ada banyak ini wireless adapter lokal area 9, 10, 11. Wireless adapter WiFi ini dongle yang saya pakai. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada dua ya. Ada dua TP-Link dan TP-Link dan apa itu? TP-Link dan warung juga. Wifi itu masalah. Oke, kita lanjut yang ke-7. Masih sama berkonflik, cuma bedanya seperti yang tadi CL yang sekarang adalah berkonflik garis miring tanda tanya. Baik, saya akan coba langsung masukkan komennya saja. IP config garis miring tanda tanya. Oke. Di sini IP config ini menampilkan bantuan untuk perintah IP config. Bantuan ya. Bantuan di sini itu ada beberapa, yaitu koneksi yang saya pakai
Dan ini juga ada opsinya, ada banyak tanda-tanda realistik dan pokoknya itu ya, saya agak bicara, saya emang agak susah, jadi saya tidak akan membacakan. Pak dosen, jangan kasih nilai saya besok, karena saya tidak mau mengulang di semester depan. Oke, yang ke-8 di sini hiperlitis ya. Hiperlitis. Oke. Kita akan langsung saja tuliskan di sini hiperlitis. Hiperkonflik garis miring sebentar, maaf, alah pindah lah nih. Masih seputar koneksi, pokoknya hiperlitis ini yang berhubungan dengan konflik IP ini adalah seputar koneksi yang ada di komputer atau yang terhubung di komputer kita. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, Ibaratnya hiperkonflik garis miring kalau yang tadi itu yang latest ya. Nah, kalau yang ini itu memperbarui alamat IP dari server DHCP. Begitu ya. Ini nah sudah diperbarui ya di sini, atau istilah gampangnya mari start apa
yang sudah terjaringan semua jaringan yang terhubung di komputer kita ya. Yang ke-10, IP konfig DNS, IP display DNS. Nah, ini untuk menampilkan change. Nanti saya mungkin akan kasih subtitle saja ya, soalnya ya saya sadar diri dengan cara bicara saya yang seperti ini. Sekali lagi maaf Pak dosen. Display DNS. Oke, Anda. Nah, wow, banyak banget. Banyak banget. Menampilkan. IP konfig DNS ini gunanya untuk kurang lebih untuk menampilkan sampah ya, file-file sampah yang masih ada di direktory kita ya, dan yang ke-11, nah kalau tadi kita sudah menampilkan semua sampah, nah di perintah kali ini kita akan menghapusnya dengan IP config garis miring apa itu slash DNS FLOS DNS. Oke. Nah, sudah dihapus semua ya. Flash DNS software test sampah DNS sudah dibersihkan di sini ya. Yang ke-12, IP config register DNS, yaitu untuk meregistrasi DNS, memperbarui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang DNS, memperbarui list DHCP dan mendaftarkan ulang DNS, memperbarui IP config
konflik maaf garis miring DNS register DNS register DNS. Oke, kita enter Rico register. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah begini sudah ya. Nah, yang ke-13 ping ini ini untuk mengunci domain atau kecepatan atau konektivitas alamat IP tertentu. Kita langsung saja ping. Nah, di sini dan di sini sudah sudah keluar ya, menggunakan ping T itu saya kurang paham ini mas. Pokoknya ping command ping untuk menguji konektivitas ke alamat IP atau nama domain tertentu. Yang ke-14 Netstat itu menampilkan statistik protokol jaringan. Netstat banyak. Ternyata banyak juga ya yang di apa itu yang ditampilkan banyak banget malahan. Oke, karena saya rasa sudah nanti tidak jelas, takutnya nanti tidak jelas, maka saya akan menggunakan command kedua untuk memberikan tulisan atau semua yang tertera di command prompt yang sudah kita uji komennya satu persatu tadi. CLS dan boom versi yang ke-15 berfungsi untuk tiket atau malah tiket melacak
melacak rute yang dilalui untuk melacak rute yang dilalui paket untuk mencapai tujuan tiket. Kalau kalian yang suka beli Shopee di Shopee, Tokopedia atau pasti suka tiket pesanan kalian. Nah, di CMC juga sama tiket. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maaf, saya ulangi lagi. Harusnya ada harusnya ada semacam linknya di sini. Kita ulangi lagi. Tiket. Aduh, tipe mulu. Spasi contohnya di sini www. Maaf, kebanyakan google.com. Oke, kita enter. Oke. Oh maaf, kurang T-nya. Aduh. BTW saya record ini hampir jam 12 malam ya teman-teman. Soalnya nunggu sepi juga. Karena rumah saya juga ada warungnya. Jadi kalau nggak malam ramai banget. Hati aja ada bapak sama ibu yang masih bicara. Kalau kalian menyimak www.google .com. Andal ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi saya nggak kurang tahu gimana Elon, tapi kita akan lanjut saja. Intinya tiket adalah command untuk fungsinya untuk melacak rute yang dilalui paket
dalam berjalannya mencapai tujuan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Patching. Yang ke-16 adalah patching. Patching ini untuk menggabungkan fungsi terdekat dan ping dan terdekat atau sebaliknya. Oke, di sini ya sudah ya. Dan di sini ada host list, maximum hops, address, and minus n. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, nslookup. Nah, di sini nslookup ini berfungsi untuk menampilkan DNS domain atau IP di komputer kita. Nah, DNS yang tidak diketahui di sini sementara IP-nya di sini. Maaf. Nah, di sini kita bisa masukkan www.google.com misalnya. google.com. Nah, bisa dilihat di sini setelah masih tidak diketahui addressnya non-author answer name www.google.com dengan address sekian banyak. Angka apa ini? Nah, berfungsi untuk mendownload atau membentuk. Oke, baiklah, di sini saya akan close dulu. CMD-nya dan akan saya buka kembali untuk CMD-nya. Misal begitu, kurang lebih sebentar. Nah, di sini ada di sini berfungsi untuk
mengkonfigurasi atau monitoring berbagai aspek jaringan NAT. Di sini kita bisa sebentar. Sepertinya ada salah di sini. Kita buka lagi. Di sini kita bisa berbesar net malah siapa net WLAN di sini sublevel. Profile. Nah, di sini ada 3 yang saya gunakan terhubung di komputer saya. Ada 2 wifi dan profil saya 2 wifi, 3 wifi lah. Ini yang juga ini adalah chattingan dari HP saya, sementara yang 2 ini 2 traveling dan warung yoga ini adalah wifi di rumah saya. Nah, yang ke-19 kita akan masuk yang ke-19 router. Ini berfungsi untuk menampilkan dan merubah rute tabel routing jaringan. Untuk menampilkan dan merubah tabel routing jaringan. Nah, misal di sini saya tuliskan routing gitu. Nah, di sini total jaringan saya ada seperti ini, sekitar seperti ini kurang lebih. Nah,
Yang ke-20. Nat ini berfungsi untuk ada beberapa fungsi di sini, yaitu membagi jaringan pengguna dan memutuskan, misal kita punya wifi gitu, kita kasih ke sandi wifi kita ke seseorang kurang lebih. Nah, maaf, kita punya wifi, kita mau bagi dengan internet itu. Wifi kita satu. Kita punya wifi kita nggak ada password, tapi nggak sembarang orang masuk, nggak sembarangan orang tapi wifi kita sudah disetting biar nggak sembarangan orang bisa connect gitu. Terus dengan perintah NAT ini kita bisa membagi dan share pengguna yang kita inginkan, kurang lebih seperti itu. NAT. Oke, akun. Lalu continue. Oke, sudah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu tadi adalah 20 perintah di command prompt yang disuruh menjelaskan di tugas 2 kali ini. Terima kasih. Saya Rizwanota dengan ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.